adalah Superman versi Zack Snyder. Di film Man of Steel ketika Superman melawan Zod dan pasukannya, efek dari pertarungan Superman adalah hancur leburnya kota Metropolis dan Smallville. Superman meninju orang ini ke kereta hingga meledak. Superman mendorong Zod sampai menghancurkan bangunan. Superman tidak menahan truk ini dan membiarkannya meledak, menghancurkan gedung. Superman merusak pesawat Zod sehingga pesawat ini menabrak gedung-gedung. Hal ini diperparah ketika Superman bertarung. Superman tidak sama sekali gitu memikirkan manusia di sekitarnya yang mungkin saja bisa terluka jika lu membiarkan gedung ini meledak gitu. Ataupun mungkin ada orang di kereta ini gitu. Atau mungkin ada orang yang lagi isi bensin di sini. Ataupun ada orang yang mungkin terjebak di gedung ini. Tapi mari ciuman dulu di antara mayat-mayat warga Metropolis. Gue paham lu berusaha untuk mengalahkan Zod supaya bumi nggak hancur ya. Ini kayak episode SpongeBob yang War Me, di mana SpongeBob berhasil menyelamatkan kota, tapi kotanya sendiri malah hancur. Kita berhasil, Patrick. Kita menyelamatkan kota. Kita berhasil, Patrick. Kita menyelamatkan kota. Kita berhasil, Patrick. Kita menyelamatkan kota. Lu mikirin orang gak sih? Jangankan mikirin orang, dia sendiri tidak memperdulikan perkataan bapaknya yang meminta Clark Kent untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi ada satu adegan di mana Clark Kent sedang bertengkar dengan seorang supir truk di bar. Lalu lihat apa yang Clark lakukan untuk membalas tindakan dari orang ini. Dia menghancurkan truk. Seorang Clark Kent ataupun Superman tidak akan pernah melakukan hal ini. Selain itu di awal film, Clark Kent juga menyelamatkan orang-orang ini di kilang minyak tanpa menutupi identitasnya. Clark, bapak lu rela mati diputar-putar tornado dan meminta lu supaya nggak nolongin dia agar orang nggak tahu kekuatan lu, Clark. Dan lu malah melakukan hal ini. Berbicara soal bapaknya Clark, yaitu Jonathan Kent. Jonathan Kent adalah bapak yang buruk bagi Superman. Jadi ketika Clark menyelamatkan anak-anak dari bus yang tenggelam ini, salah satu bocah ngelihat dia mendorong bus keluar dari sungai. Jonathan kan tidak mau Clark menunjukkan kekuatan supernya, dan ini yang dia katakan. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Just let him die? Maybe. Jonathan Kent bilang ke Clark bahwa mungkin sebaiknya membiarkan anak-anak ini meninggal. Orang macam apa yang memilih untuk membiarkan anak-anak mati meskipun dalam konteks untuk menutupi identitas Clark yang sebenarnya? Kenapa lu membuat Jonathan Kent mengatakan hal tolol ini, Zack Snyder? Sementara itu Jonathan Kent di komik ataupun di animasi Superman bukan hanya sosok seorang ayah, tapi juga seorang mentor Superman. Dia adalah alasan mengapa Clark Kent menjadi Superman yang baik. Alasan mengapa Clark Kent mau melindungi manusia meskipun Clark sendiri tuh bukan manusia. Hal ini diperparah dengan kematian Jonathan Kent yang cukup konyol. Jadi ada tornado dan mereka harus kabur, tapi anjing mereka malah ketinggalan di mobil. Jadi bukannya meminta anaknya yang super kuat dan super cepat, Jonathan Kent yang sudah tua dan lambat memilih untuk melakukannya sendiri. Dan Clark si anak durhaka, ya dia nurut-nurut aja gitu. Cuma melihat bapaknya doang, dan membiarkan bapaknya berputar-putar di dalam tornado. Lakukan sesuatu, Clark. Hampiri bapak lu kek, gendong dia kek. Lu bisa melakukan itu tanpa nunjukin kekuatan lu, Clark. Lu punya banyak waktu tapi lu cuma diam-diam doang. Jadi ya Jonathan Kent mati sia-sia karena tidak ingin Clark menunjukkan kekuatannya. Tapi bagian terburuknya adalah setelah kematian Jonathan Kent, bukannya menghormati permintaan terakhir Jonathan Kent, bapaknya, Clark Kent malah menunjukkan kekuatannya pada orang lain. Dia berani menunjukkan kekuatan supernya pada orang yang tidak dia kenal ini dan menyelamatkan mereka. Tapi dia sendiri malah membiarkan bapaknya berputar-putar di dalam tornado. Lu benar-benar anak durhaka. Mari kita lihat bagaimana kematian Jonathan Kent di Superman-nya Richard Donner ataupun di komik. Richard Donner memilih untuk menampilkan Jonathan Kent yang meninggal karena serangan jantung. Kenapa? Dengan meninggalnya Jonathan Kent karena serangan jantung, membuktikan bahwa Superman tidak selalu bisa menyelamatkan orang. All those things I can do, all those powers, and I couldn't even save him. Dia bisa saja menyelamatkan bapaknya dari alien, monster, gedung rubuh, tapi dia tidak bisa menyelamatkan bapaknya dari serangan jantung. Dengan menampilkan adegan ini memberikan sebuah pelajaran bagi Superman bahwa dia tidak selalu bisa menyelamatkan orang yang dia cintai dan membuat karakter Superman menjadi lebih manusiawi gitu.
Tapi Zack Snyder malah memilih tornado karena tornado itu keren, tornado itu mematikan, dan tornado itu sangat dark. Kembali lagi saat Superman melawan Zod. Ini adalah saat pertama kalinya Superman muncul ke publik, tapi bukan berarti mewajarkan tindakan cerobohnya. Superman tahu efek dari hal yang dia lakukan ya. Dia tinggal di bumi sejak lahir. Dia tahu bahwa dia punya kekuatan super itu sejak dari dia kecil. Dia tidak tiba-tiba mendapatkan kekuatan super dan tidak bisa itu mengendalikan kekuatannya. Superman bukan Hulk yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya gitu. Dia tahu kalau dia mendorong seseorang ke gedung, maka akan menghancurkan gedung. Dia bukan alien yang tiba-tiba datang ke bumi yang nggak tahu sama sekali tentang bumi dan nggak tahu kalau gedung bisa hancur dan menimpa seseorang. Superman tahu dirinya itu kuat, tapi dia tetap membuat kehancuran yang setara dengan kiamat Sugro saat melawan Zod. Mari bandingkan dengan adegan di Avengers Age of Ultron di mana Hulk juga mengamuk dan menghancurkan gedung karena dihipnotis oleh Wanda. Jadi Iron Man menggunakan Hulk Buster untuk menangani Hulk. Ada adegan di mana Tony Stark itu berusaha untuk menyelamatkan orang-orang di lift ketika Hulk mengamuk. Dan juga ada adegan Tony Stark memeriksa gitu apakah ada orang atau tidak nih di gedung ini sebelum mendorong Hulk ke gedung ini. Sama di adegan Man of Steel dan di adegan Avengers Ultron ini adalah sama-sama hancurnya bangunan. Namun bedanya adalah Tony Stark peduli pada manusia. Dia menyelamatkan orang dan memastikan tidak ada orang yang terluka ketika dia melakukan hal ini. Tony Stark peduli pada manusia. Sementara itu Superman bisa saja menggunakan kekuatan X-ray-nya gitu untuk melihat apakah mungkin ada orang gitu yang perlu diselamatkan. Tapi enggak. Dia memilih ciuman dengan Lois di antara mayat-mayat warga Metropolis. Cuman Lois yang ada di pikiran si Superman ini. Dia bisa melihat Lois dalam bahaya tapi nggak bisa melihat orang-orang lain yang perlu pertolongan gitu. Dan sepertinya Superman lebih peduli Lois daripada emaknya ya. Jadi ketika pasukan Zod datang dan menyiksa Martha Kent, Superman datang dan menyeret Zod berkilo-kilo meninggalkan Martha dengan pasukan Zod. Kecerobohan Superman ini sebenarnya bisa sedikit dimaafkan gitu dengan memperlihatkan Superman yang sedih dan kecewa karena tidak bisa menyelamatkan orang. Tapi enggak, di akhir malah ditunjukkan Superman yang menghancurkan satelit ya. Karena Superman kesal para tentara memata-matai dia. Are you effing stupid? That's a $12 million piece of hardware. It was. Ya lu sadar diri lah, lu barusan udah gelut dan ngancurin sisi kota, jadi ya masuk akal gitu pemerintah berusaha ngasih lo. Dan gak cuma manusia bumi ya, Superman juga tidak peduli pada kaumnya yaitu warga Krypton. Zod memang jahat dan pantas mendapatkan ganjarannya, tapi Superman gak harus merusak pesawat yang terdapat calon-calon bayi Krypton juga kali. Zod memberitahu Clark bahwa menghancurkan pesawat ini berarti menghancurkan Krypton, membunuh bayi-bayi Krypton yang mana adalah masa depan dari Krypton. You destroy this ship! You destroy Krypton! Krypton had its chance! Tapi dia nggak peduli. Yang dia pedulikan cuma cipokan dengan Lois di antara mayat-mayat warga Metropolis dan mayat bayi-bayi Krypton. Superman nggak peduli pada manusia dan juga tidak peduli pada bangsa Krypton. Tapi yang aneh adalah setelah dia mematahkan leher Zod karena Zod berusaha melaser keluarga ini, Superman menangis dan merawong. Yang untungnya tidak membangunkan Mother Box ya. Superman sedih karena Zod, satu-satunya makhluk bangsa Krypton di dunia ini selain Superman, harus mati di tangan Superman. Tidakkah lu ingat Superman, lu menghancurkan pesawat Zod yang berisi bayi-bayi Krypton? Berbicara soal adegan ini, Superman dihadapkan oleh pilihan sulit, yaitu Superman ingin menyelamatkan keluarga ini dan satu-satunya cara yang terpikir dalam otaknya adalah mematahkan leher Zod. Namun apabila Superman membunuh Zod, maka Superman akan menjadi satu-satunya makhluk Krypton yang tersisa. Dan anehnya kenapa tiba-tiba Superman peduli pada keluarga ini? Dia melawan Zod sampai menghancurkan kota Metropolis dan tidak diperlihatkan sedikit pun kepedulian Superman pada manusia. Dan kenapa keluarga ini nggak lari? Lu bisa jalan ke sebelah sini. Terus lu kenapa nangis? Barusan lu juga membunuh bayi-bayi Krypton gitu yang bisa jadi penerus ras Krypton. Kenapa film ini sangat membingungkan? Dan di Man of Steel, di ending film Superman bekerja di Daily Planet. Entah kenapa dia bisa diterima kerja di Daily Planet ya, yang merupakan salah satu media berita koran terbesar ya. Dia punya kemampuan apa kok bisa diterima gitu?
Kerjaannya kan sebelum di Daily Planet, ya kerja serabutan doang. Dia jadi nelayan, jadi pelayan, jadi gelandangan. Kok bisa terima kerja sini? Dan kenapa nggak ada yang nyadar kalau ini Superman tapi pakai kacamata? Salah satu hal yang terlewat oleh Zack Snyder adalah perbedaan antara Clark Kent dan Superman. Ini masih Superman tapi pakai kacamata doang. Di film Superman, Christopher Reeve memperlihatkan kalau Clark Kent sengaja membungkukkan tubuhnya agar orang tidak curiga bahwa dia Superman. Selain itu, Clark Kent versi Christopher Reeve juga agak gagap dalam berbicara dan gestur tubuhnya yang tentu berbeda dengan Superman. Lois, there's something I have to tell you. I'm really... I was, at first, really nervous about tonight. But then I decided... Sementara itu, Henry Cavill sebagai Clark Kent tetap menjadi Superman. Clark Kent dan Superman seharusnya menjadi dua jenis orang yang berbeda dengan tujuan untuk menutupi identitas rahasia Clark Kent atau Superman. Ya, aktor kan biasanya juga ngikutin perintah sutradaranya ya. Ya, jadi ya gitulah. Film diawali dengan Jimmy Olsen yang kalau di komik adalah temannya Superman, jadi nggak mungkin mati. Ya Tuhan! Lois nggak mungkin mati kan? Untung ada Superman yang membunuh orangnya mati kan? Well, think about what did happen. I didn't kill those men if that's what they think. I didn't kill them. Go pembohong! Di film ini akhirnya kita melihat bahwa Superman melakukan hal-hal yang tentunya dilakukan oleh superhero. Seperti menyelamatkan orang dari kebakaran, menyelamatkan orang dari banjir. Tapi lihatlah wajah Superman. Dia terlihat depresi, putus asa, dan... Lu ikhlas nggak sih nolongin orang? Gak heran kalau banyak orang yang bilang kalau Superman versi Henry Cavill ini tidak memiliki emosi gitu ya. Misalnya di adegan ini di mana Lex Luthor meledakkan ruangan sidang, membunuh semua orang kecuali Superman. Dan lihat reaksi dari Superman. Superman terlihat seperti tidak peduli ya. Malah kelihatan lagi nahan ketawa. Dan bukannya tinggal lebih lama gitu untuk menolong orang ataupun menenangkan orang, dia pergi begitu aja. Superman yang sebenarnya tidak mungkin akan melakukan hal ini. Jadi setelah hancurnya kota Metropolis dan orang-orang berdemo dan mengkritik Superman, tapi apakah Superman belajar dari kesalahannya? Iya sih, Superman belajar dari kesalahannya dan lalu dia lupa lagi. Superman mendorong Doomsday sampai keluar angkasa untuk menghindari pertempuran di bumi. Dan itu hal yang bagus. Tapi tentara Amerika yang tolol malah menuklir mereka. Superman terluka dan terombang-ambing di luar angkasa. Sementara itu Doomsday jatuh ke sebuah pulau. Superman lalu kembali ke bumi untuk melawan Doomsday. Dan ini yang terjadi. Ya, Superman tidak belajar dari kesalahannya. Superman masih menghancurkan bangunan yang sebenarnya bisa dia hindari. Beruntungnya nih, Doomsday jatuh ke pulau yang tidak berpenghuni, jadi ya nggak ada orang yang mati. Sepertinya. Projectile 1, impact, Strikers Island, east of Metropolis. That's uninhabited. Wow, sungguh kebetulan yang luar biasa. Dan di film ini Superman meninggal ditusuk oleh Doomsday. Tapi gue tidak merasakan apapun saat kematian Superman. Kok bisa ya kematian Yondu yang bukan karakter utama dan penjahat gitu, terus mukanya juga jelek, bisa lebih sedih dibandingkan kematian dari seorang Superman? Karena di dua film ini tidak berhasil membuat gue peduli pada karakter Superman. Kenapa harus peduli pada Superman yang memilih untuk mencium Lois Lane daripada menyelamatkan orang? Beberapa kali dijelaskan bahwa Superman itu adalah simbol harapan, tapi yang dilakukannya malah sebaliknya. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. On my world, it means hope. That's what this symbol means. The symbol of the House of El means hope. The symbol of the House of El means hope. Menurut gue hal penting dalam film superhero adalah film tersebut harus bisa membuat kita menyukai karakter superhero, merasakan sesuatu pada seorang karakter superhero tersebut.
Sementara itu, Zack Snyder menurut gue gagal membuat penonton menyukai karakter Superman. Hal yang seharusnya menarik dari Superman baik di komik ataupun di animasi adalah optimismenya dan kebaikan hatinya. Superman tahu dia kuat. Dia tahu kekuatannya yang overpower ini bisa menakuti orang. Jadi cara Superman mengatasinya adalah dengan dia tersenyum pada orang-orang, dia menyelamatkan kucing di atas pohon, dia menghentikan anak pang ini yang ingin bunuh diri, dan itulah yang membuat orang-orang menyukai Superman, karena hati dari Superman tersebut. Sementara itu, Superman versi Zack Snyder, nggak perlu gue jelasin lagi ya. Karakter Superman di Man of Steel juga tidak mengalami perkembangan. Di awal dia menghancurkan truk orang, lalu pertarungan dengan Zod menghancurkan kota, dan di akhir dia juga menghancurkan drone pemerintah. Oke lah, Superman berbuat kesalahan dan agak ceroboh ya, tapi setidaknya tampilkanlah Superman yang menyesali perbuatannya. Superman yang kecewa gitu tidak bisa menyelamatkan orang-orang. Superman yang lalu dia belajar dari kesalahannya dan akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Tapi nggak sama sekali ya. Dan di film ini Superman masih menghancurkan bangunan yang tidak perlu gitu. Nggak ada yang berubah dari Superman. Kenapa kita harus peduli pada superhero yang tidak belajar apapun, tidak menyadari apapun, dan tidak mengalami perkembangan? Selain itu, hal yang seharusnya menjadi bagian menarik dari Superman adalah dia terlahir sebagai seorang alien, tapi di dalam hatinya dia tuh tetap seorang manusia. Tidak seperti Batman yang menjadi superhero karena kematian orang tuanya. Superman menjadi superhero karena menjadi superhero adalah hal yang benar untuk dilakukan. Superman dibesarkan dan dididik oleh Jonathan dan Martha Kent, maka jadilah Superman yang baik, yang senang hati dalam menolong orang. Tapi orang-orang beranggapan kalau versi Superman yang terlalu baik ini sangat membosankan. Dan datanglah Superman versi Zack Snyder yang edgy, dark, dan depresif ini. Menurut gue nggak perlu membuat Superman yang seperti Zack Snyder lakukan ini ya, untuk membuat film Superman yang menarik. Film Superman masih bisa menarik dengan menampilkan Superman yang baik hati, menginspirasi, dan penuh optimisme. Karena ya sejak awal memang itu tujuan Superman itu diciptakan. Ini adalah contohnya ya. Steve Rogers adalah salah satu contoh karakter superhero yang penuh dengan hal-hal positif, penuh harapan, dan penuh optimisme. Dan dia berhasil menjadi salah satu karakter terfavorit di MCU. Jadi kenapa penonton lebih menyukai Steve Rogers dibandingkan dengan Superman? Padahal kalau dipikir-pikir, dilihat dari sifatnya, Steve Rogers adalah Superman-nya MCU. Tapi Steve Rogers sendiri lebih Superman daripada Superman itu sendiri. Salah satu perbedaan mereka adalah Steve adalah manusia sedangkan Superman adalah alien. Penonton tentunya bisa lebih mudah relate dengan manusia daripada seorang alien. Tentunya cara agar penonton dapat relate dengan karakter Superman adalah dengan banyak menggali karakter manusia dari Superman itu tersebut. Tapi Zack Snyder tidak menampilkan hal tersebut dengan baik. Hubungan Superman dengan Lois Lane tidak dikembangkan dengan baik. Sehingga ketika mereka ciuman ya kok agak kaget gitu. Kapan mereka jatuh cintanya? Mari kita lihat saat mereka pertama kali bertemu. Wow. Setelah itu cuma ada beberapa adegan antara Lois Lane dan Superman dengan dialog yang juga minim. Selain itu, Lois Lane ditampilkan sebagai karakter yang membosankan. Dia sering terlihat kebingungan. Dan ada adegan di mana dia melempar tombak Krypton ini ya ke sebuah kubangan. Dan beberapa menit kemudian dia hampir mati berusaha mengambil kembali tombak Krypton yang barusan dia lempar. Lu ngapain sih? Lalu hubungan Clark Kent dan bapaknya juga tidak dikembangkan dengan baik ya. Ketika Jonathan Kent mati seharusnya menjadi momen yang sedih, tapi malah jadi momen terbodoh di Man of Steel. Lalu hubungan Clark Kent dengan temannya juga nggak ada. Clark Kent nggak punya teman gitu. Jimmy Olsen dah mati. Teman dari seorang karakter superhero seharusnya dapat membuat kita lebih menyukai sosok superhero tersebut. Misalnya nih hubungan pertemanan antara Steve dan Bucky. Jadi ketika Steve kehilangan Bucky, penonton juga dapat merasakan apa yang dirasakan Steve dan lebih membuat kita tuh peduli pada karakter Steve Rogers. Zack Snyder seharusnya memfokuskan kehidupan manusia dari Superman. Seharusnya lebih banyak lagi interaksi antara Clark Kent dengan ibunya, bapaknya, teman-temannya, dan Lois Lane. Dan interaksi tersebut memiliki makna dan membuat penonton dapat lebih peduli pada karakter Superman. Bahkan di film Batman vs Superman, Superman sendiri cuma punya 43 dialog. Padahal di judulnya sendiri ada nama Superman. Tapi Superman sendiri sangat jarang tampil dan ngomong. Hal ini menyebabkan penonton nggak tahu dan tidak mengenal Superman. Dan ujung-ujungnya nggak peduli dengan karakter Superman. We live in a society.
Di film Zack Snyder Justice League gue nggak punya banyak komentar ya, karena juga Superman juga muncul di setengah akhir film dan lagi-lagi dengan dialog dan penampilan yang sangat minim ya. Ya, Superman cuma punya 14 dialog. Oh ya, dan dia sepertinya membunuh para tentara ini ya ketika dia di Edo Tensei. Kayaknya kalau nggak ada orang yang tidak bersalah mati di filmnya bakalan kejang nih si Bang Zack. Dan ketika melawan Stephen Wolf, Superman memutilasi tanduk atau apalah ini. Lu juga baru pertama kali ketemu, main motong-motong aja. Ini orang emang benar-benar psikopat. Joss Whedon Justice League atau Justice League. Banyak orang membenci Justice League, tapi menurutku Joss Whedon menampilkan Superman lebih baik dari 3 film Zack Snyder. Adegan di awal film Justice League yang dibenci banyak orang, tapi gue sendiri cukup menyukai bagaimana Joss Whedon menampilkan Superman. Mari kita abaikan dulu wajah Superman dan CGI yang burik ini. Yes, it does. But it looks like an S. Yes, it's meant to. It's meant to wind like a river. It comes and goes. A man I knew used to say that hope is like your car keys. Easy to lose. If you dig around, it's usually close by. Did you ever fight a hippo? Superman dan bocil adalah dua kombinasi yang pas. Dialog di mana antara Superman dan para bocil menanyakan makna logo di dada Superman itu apa, dan Superman tuh malah ngejelasin adalah momen di Justice League yang gue sukai gitu. Selain sebagai flashback ke film Man of Steel, adegan ini menunjukkan bagaimana murah hatinya dan baiknya seorang Superman itu. Ya, tapi orang-orang cuma fokus pada CGI jeleknya. Dan bagian terfavorit gue adalah saat Superman akhirnya ketawa ya, setelah sekian lama di Zack Snyder Universe yang gelap dan gelap ini. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Slowpoke. Oh, it's on. I take it back. I want to die. But if I win, you're off the team. Glad I didn't miss this. Yeah. Now she's glad. Joss Whedon tidak menghancurkan Justice League. Joss Whedon berusaha membuat karakter di film ini menjadi lebih manusiawi dan lebih disukai. Dan sebagai penutup, gue mau mengatakan bahwa Superman bukan hanya seorang manusia super, tapi ada man di sana, manusia. Dan menurutku ya, Zack Snyder lupa akan man itu sendiri di tulisan Superman. Dah lah.